Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini cuacanya mendung ya di Bontang, tapi tidak menghalangi kita untuk terus bersukacita, bersyukur, karena saya percaya mendung ini hanya sementara dan cuaca akan cerah sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca di Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke 5 sampai ayat yang ke 10 ya. Saudara bisa baca satu perikop ini ya, baca sendiri satu perikop ini, tapi saya ingin membaca kita ini di dalam ayat yang ke 5 sampai 10 ya. Telah menghidupkan, atau 4 ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Saya itu setiap pagi ya, kalau enggak ke pasar gitu ya, setelah doa pagi ya, setelah doa pagi biasanya itu baca WA dulu kalau ada berita yang penting dari teman-teman atau apa ya. Kemudian saya akan pergi ke halaman ya, yang halaman rumah yang enggak besar ya, yang besar tuh halaman tetangga. Halaman tetangga ini enggak digarap, itu banyak rumputnya, banyak semaknya ya. Saya bantu garap meskipun enggak izin orangnya ya, karena orangnya enggak pernah ada di sini, jadi orangnya anggota DPR di Samarinda ya. Saya bantu garap pinggirnya aja, supaya, maksud saya itu supaya nggak ada ular nyebrang ke rumah saya begitu. Setiap pagi yang saya kerjakan adalah membersihkan rumput ya. Dan selama masa pandemi ini karena nggak bisa pelayanan keluar ya, nggak keluar kota, nggak kemana, nggak ada panggilan pelayanan ke desa-desa, nggak ada program rencana kunjungan juga gitu ya. Jadi saya di rumah aja ngurusi tanaman kebanyakan ya, hidroponik kembali ya, kan halamannya sempit ya, jadi menanam dengan sistem caterpillar asik ngomongnya kok susah sekali nih ya. Nah pokoknya yang ya semua dengan jenis-jenis tanaman lah. Sekarang juga mencoba untuk membudidayakan lebah ya. Nah, saya bilang lalu itu lebah ini juga berhubungan dengan tanaman, dengan bunga-bunga. Nah, jadi di halaman rumah saya yang sempit ini kalau dilihat lebarnya ini, yang sini itu hanya sekitar 1,5 meter ya. Ke sana itu sekitar, kesananya sekitar 15 meter itu. Jadi 1,5 lebar, panjang 15 meter itu yang bisa saya tanami. Nah, yang sana lebih sempit lagi, 1,5 meter aja. Jadi yang sana saya tanam serai saja. Tapi yang sekitar 10 meter ini, 8-10 meter ini saya tanami rapat-rapat. Ada rambutan, ada jamblang, juwet. Ini jaraknya semeter aja ini. Lalu ada anggur Brasil, ada anggur juga, ada anggur Mondrop, ada anggur Oscar, CLV. Pokoknya dekat-dekat lah, 1,5 meter. Udah gitu di tengah-tengahnya masih saya tanami labu air juga, kunyit hitam dan
ada lempuyang juga ada, ya macam-macam lah ini rapat-rapat ini. Nah saudara, kesibukan saya setiap pagi adalah memperhatikan ini, jadi membersihkan rumput-rumput yang ada di bawahnya. Nah, untuk apa saya bersihkan rumput-rumputnya? Supaya tanaman-tanaman yang memang saya tanam untuk menghasilkan bunga dan buah ini bisa berkembang dengan baik. Nah, kalau enggak nanti rumput liar akan lebih banyak menyerap nutrisinya. Jadi meskipun tanaman saya ini nggak meminta ya untuk dibersihkan gitu ya, karena dia nggak bisa ngomong, tapi saya tahu kebutuhannya ya, meskipun dia nggak meminta. Saudara, kita harus belajar untuk mengerti juga kebutuhan orang-orang sekitar kita, meskipun mereka tidak memintanya ya. Kita harus belajar untuk mempedulikan satu dengan yang lain meskipun mereka tidak memintanya. Jadi jangan tunggu orang minta dulu ya baru kita bersikap peduli. Jangan tunggu orang minta tolong dulu baru kita menolong. Nah, kalau kita memperhatikan kebutuhan orang sekitar kita ya, dan memang kadang-kala kita harus bertanya juga ya, kita akan jadi yang lebih dulu adalah sikap kepedulian itu yang harus kita kembangkan, kita tunjukkan. Nah kemarin itu saya baca itu di Facebook, tadi pagi ya, tadi pagi saya baca itu di Facebook itu ada dari Kitabisa.com ya. Kitabisa.com itu satu aplikasi ya yang dibuat oleh orang-orang baik untuk menolong sesamanya. Jadi orang bisa mengutarakan kebutuhannya di sana, orang sakit ya yang butuh bantuan operasi, orang yang nggak punya, yang betul-betul nggak punya, nanti Kitabisa.com ini akan menjembatani orang-orang yang punya kepedulian, orang-orang yang punya uang ya, bukan uang lebih ya. Saya kira orang-orang yang memberi itu seperti saya bukan karena kelebihan, tapi karena kepedulian ya, karena kasih. Dan mungkin sebagian juga orang karena ingin mendapatkan pahala di sana ya, terserah saja motivasinya apa, tetapi yang jelas orang-orang ini menaruh kepedulian pada orang lain. Saudara juga bisa itu ya, saya di Kitabisa.com minimal 10.000 kita udah punya tabungan di situ, setiap bulan 10.000. Nanti kalau saudara sakit operasi pun saudara bisa mengajukan bantuan kalau saudara punya deposit 10.000 di Kitabisa.com ya, sebab saya pernah membeli Kitabisa.com. Tahu-tahu saya punya deposit di situ, tapi saya daftarkan atas nama istri saya, bukan nama saya. Nah, jadi saudara, saya baca itu tadi pagi ya, jadi dari satu yayasan Mercy namanya, yayasan pelayanan rohani saya rasa ya. Jadi mereka mengajukan di Kitabisa.com, ada fotonya pendeta, ada namanya, pastor siapa begitu ya. Lalu di situ ada kata-kata di bawah foto itu bahwa kami hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melayani ya selama masa pandemi corona ini, ya kami selama ini hanya berharap ya pada mengandalkan pekerjaan Tuhan, tapi masa pandemi corona nggak ada persembahan, nggak ada persepuluhan, dan sekarang kami hanya berharap kepada Tuhan begitu ya. Jadi intinya ya meminta bantuan dari teman-teman di Facebook ini untuk bisa membantu hamba-hamba Tuhan melalui yayasan ini. Kemudian mereka akan membagikannya, mendonasikannya dalam bentuk sembako-sembako ya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, buat saya ini satu upaya yang baik. Tanggapannya tuh banyak saudara ya, dan banyak yang nyinyir ya, banyak yang nyinyir, mencurigai motivasi dan lain-lain ya. Jadi saya seperti Rasul Paulus katakan, orang memberitakan Kristus dengan maksud motivasi apapun, dia tetap bersyukur. Jadi saya tetap bersyukur juga untuk orang-orang dengan motivasi apapun ya, kecuali dengan motivasi untuk hal ini mencari keuntungan pribadi ya. Nah, tapi kalau motivasi yang lain, cari nama populer, itu silahkan itu ya. Nah, jadi banyak sekali yang nyinyirin ini ya, macam-macam, lalu sampai kemudian banyak yang memperdebatkan fungsi gereja, banyak yang ya ada yang pesimis, skeptis terhadap hamba-hamba Tuhan yang katakan dulu dia pendoa syafaat, tapi sekarang sudah berhenti jadi pendoa ya, lebih pada sisi spiritualismenya gitu ya. Nah, jadi sampai ada yang juga tunjukkan satu hamba Tuhan saja katanya yang memang hidupnya benar. Nah,
ya nggak mau komen di situ ya, nggak mau tunjukkan juga. Banyak hamba Tuhan yang masih benar, banyak seperti itu. Orang tuh sebenarnya mengeluh seperti Elia ya, waktu dikejar Isabel, dia bilang hanya aku seorang diri. Wah, itu orang itu juga mungkin berpikir hanya dia seorang diri, hanya aku seorang diri ya, kita suka bilang hanya aku seorang diri ya, padahal nggak ada apapun yang bisa kita lakukan seorang diri. Nggak ada kebaikan hal yang baik yang kita bisa kerjakan seorang diri. Semua yang ada pada kita itu milik Yesus, saudara ya. Jadi semua apa yang kita kerjakan, itulah yang dikerjakan oleh Yesus lebih dahulu di dalam kita. Kita menerima keselamatan, kasih karunia, kebaikan Tuhan. Dan oleh karena itu kita menunjukkan, menyalurkan loh, hanya saluran berkatnya saja. Apa yang sebenarnya kita miliki? Kan nggak ada, semua milik Yesus. Jadi harus dipergunakan untuk kepentingan dan tujuannya Yesus sendiri, saudara ya. Jadi ya kita, seperti saya katakan, kita itu peduli bukan karena kita itu lebih, saudara, enggak ya. Meskipun memang kita berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, tapi dalam materi mungkin tidak banyak orang punya lebih. Nah, orang yang punya lebih seringkali terjerat dalam keserakahan, ego, mikirkan kepentingan diri sendiri saja. Nah, ego ini kan berhubungan juga dengan rasa khawatir, rasa takut kalau nanti kebutuhannya sendiri kurang, nanti kalau dia tuanya jadi nggak enak, karena orang bilang nanti biar tuanya enak, oh gitu ya. Sekarang muda kerja keras, jangan kerja terlalu keras juga. Nanti malah sakit, belum sempat tua udah mati. Kalau saya bilang kita bekerja seimbang dengan apa yang bisa dinikmati. Kalau mau nikmati kekayaan ya nikmati sekarang, waktu masih kuat, masih muda, giginya masih utuh lah. Kalau giginya udah bolong kayak saya di tengah gini, mau makan tulang keras juga susah, karena yang di atas sisa dikit itu pun separuh aja, seperempat, lainnya tembelan gitu ya. Dokter giginya bagus di Surabaya, masih muda itu, Fong Dental itu ya. Di Surabaya Fong Dental bagus itu, mestinya udah check up gigi, ini enggak check up ya, enggak bisa ke Surabaya. Nah, tapi jangan bicarain gigi dulu lah ya, tapi ini bicara tentang kasih karunia Tuhan. Ya memang nggak bisa dipungkiri ada banyak pendeta yang hidup dengan gaya hidup hedonisme. Ada, tadi juga saya baca di Facebook, ada seorang hamba Tuhan muda, dia bilang dia sudah ndak ini dengan pelayanan mimbar, ada duit di sana, banyak orang berebutan ya. Nah, ini seolah-olah dia menunjukkan lah aku ini yang benar nih ya, pelayanan di jalanan, dicaci tiap hari, dicaci maki, dimomelin. Saya juga heran kalau pelayanan tiap hari di jalanan sampai dicaci maki, diomelin orang tiap hari itu, masa nggak ada seneng-senengnya, nggak ada enak-enak ya, nggak mungkin lah ya kan. Jadi tapi janganlah membanggakan diri seolah-olah kau sendiri yang kerja di situ. Banyak hamba Tuhan muda loh yang kerja di jalanan. Dulu waktu saya masih tuaan, saya juga di jalanan loh, banyak di jalanan. Nggak tiap hari saya dicaci maki orang, lebih banyak saya diterima dengan baik ya, di dalam kemurahan kasih karunia Tuhan. Ya pernah diancam dibunuh juga, pernah didatangi bawa celurit, pernah. Itu kan pernak-pernik ya, rupa-rupa, sukacita. Dulu saya masih tuaan dari sekarang, dari Surabaya ke Kalimantan langsung ke pedalaman, nggak tahu bahasa, nggak kenal orang, nggak ada temen, sendirian. Tapi ya nggak pernah sendirian dong, saya sama-sama Tuhan. Tiap hari yang ngawal malaikat-malaikat Tuhan gede-gede banyak, nggak pernah sendirian, selalu bersama dengan Tuhan. Saudara, kita nggak pernah sendiri kok. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya, baik di dalam melakukan pekerjaan baik, di dalam pelayanan, ataupun di dalam menghadapi kesukaran, kesulitan, kita nggak pernah sendiri. Nah, seperti saya memperhatikan tanaman-tanaman saya, membersihkan rumput-rumput, sebenarnya kita nggak sadari Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, untuk membersihkan rumput-rumput yang mengganggu, membersihkan rumput gulma yang mengganggu, meskipun kita nggak minta.
Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan kita yang selalu memperhatikan kita. Itu mungkin malaikat-malaikat yang tidak bersayap, saudara ya. Dan seringkali kita nggak menyadari kehadiran mereka sampai saat kita menemui kesukaran, sampai kita menemui kesulitan. Dimana saat kita memalingkan wajah kita ke atas kepada Tuhan, dan kita tahu ada pertolongan Tuhan di sana. Nah, saya sering dapat ini di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, saudara ya. Seperti saya katakan, ya saya nggak pernah nulis nomor rekening di situ. Ya nggak pernah minta juga, tapi kalau ada yang ngasih saya terima. Nah ini Tuhan percayakan orang-orang tertentu untuk baik untuk memberkati saya, baik mau memberkati hamba-hamba Tuhan melalui saya, ya menyalurkan berkat itu. Kalau terima uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, ya pernah 100 juta lebih. Wow, itu juga godaan, saudara. Kenapa? Yang nyalurkan juga kan tidak tahu saya salurkan kemana. Ya kan, godaan itu. Yang dia bilang ini Pak Bobi berikan untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa, atau Pak Bobi ini tolong berikan untuk hamba Tuhan yang lagi membangun, Pak Bobi tolong berikan. Nah ya tolong berikan. Kalau dia bilang Pak Bobi ini berkat untuk Pak Bobi, wah puji Tuhan ya, saya akan gunakan untuk kebutuhan saya kalau pas lagi butuh. Kalau ada orang lain lebih butuh, saya juga akan salurkan itu. Nah itu juga godaan, saudara ya kan. Nah kita menang terhadap godaan. Nah ada orang-orang yang kan senantiasa mengingatkan kita, membersihkan rumput-rumput di sekitar kita. Nah kita pun juga harus belajar mempedulikan orang lain, saudara ya. Pertumbuhan iman orang lain juga pertumbuhan imannya sendiri ya. Dengan tunggu saya aja belum bertumbuh kok mau peduli orang lain. Saya sendiri belum beres kok mau beresin orang lain. Jangan. Saudara, kunci kedewasaan itu kepedulian. Kunci kedewasaan itu pelayanan. Kunci kedewasaan itu pada waktu kita terus belajar untuk hidup di dalam memberi, hidup untuk melayani. Jangan pedulikan kondisi saudara. Ya, dalam arti kalau kita merasa kita belum benar, kita belum suci, belum layak, loh kapan mau melayani? Kapan benar-benar merasa layak? Nggak akan, saudara ya, nggak akan. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita tahu bahwa Tuhan ingin kita melayani. Kita tahu Tuhan tak inginkan kita berbagi kehidupan yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi salah satu cara ya seperti saya gitu ya. Jadi saya ini memberikan renungan setiap pagi ini ya, ada yang bilang itu aja ya terserah, nggak apa-apa. Nggak semua orang yang saya kirimi baca juga, nggak semua yang saya kirimi melihat juga, nggak. Ada yang cuma lihat sepintas lalu saja, nggak nonton tapi nge-like terus ditinggal. Ya, ada yang tak kirimi lewat WA ya nge-like tapi tidak pernah lihat. Nah, ya itu konyol lagi ya, nggak apa-apa, nggak masalah dengan itu. Kenapa? Karena tujuan saya hanya membantu membersihkan rumput-rumput, sudah ya. Nah, jadi membersihkan. Nah siapa tahu satu kali dia tergerak hati ya. Satu kali lagi gundah gulana akhirnya nonton YouTube saya lihat. Nah jadi ya seperti saya bilang, tujuan saya sebenarnya satu itu untuk dokumentasi saya sendiri, biar anak cucu satu kali lihat mau lihat opanya yang ganteng ini biar ompong tapi ganteng. Nah, tapi bukan itu, saudara ya. Tapi sebenarnya adalah bahwa saya ingin belajar untuk bersikap peduli terhadap orang lain, kebutuhan orang lain, persoalan orang lain ya. Kita tidak bisa menolong setiap orang, tapi seperti firman Tuhan katakan, siapa tahu ya 1-2 orang boleh diselamatkan ya, siapa tahu, saudara. Nah puji Tuhan ya. Nah, kita bersyukur pada Tuhan. Saya mau nerusin kerjaan saya ya, kalau mau lihat-lihat datang ke rumah, mau bantu-bantu boleh juga ya, bantu-bantu bersihkan rumput bantu-bantu bersihkan halaman tetangga biar nggak ada ular gitu ya. Biarpun tetangganya nggak minta, nah, nanti kalau dia minta tanahnya silakan, kalau mau minta hasilnya yuk juga silakan ya, saudara. Kalau panen datang ke sini, nanti kalau labunya berbuah boleh datang,
Nah, saudara ya, puji Tuhan. Tapi barter, tukar-tukaran, sudah bawa kue sus, nanti tak kasih labu. Kalau sudah ada buahnya ya, puji Tuhan. Nah, itu kalau sudah berbuah kan menyenangkan itu. Nah, betapa hidup kita akan menyenangkan ketika hidup kita ini boleh berbuah, saudara. Ya, berbuah pujian bagi nama Tuhan, berbuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika orang melihat apa yang kita lakukan, mereka akan mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Allah kita di dalam kemurahan kebaikan. Meskipun mereka tidak sebut nama, saudara, tapi mereka akan mempermuliakan Tuhan ketika melihat kebaikan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya, puji Tuhan. Jadi kita ini buatan Allah untuk berbuat baik. Mari kita hidup di dalam kebaikan Tuhan, supaya kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati saudara, dan saya percaya Roh Kudus akan pimpin saudara sepanjang hari ini menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan. Nah, di kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di esok hari Jumat, ini hari Kamis ya. Jumat besok ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati.